Baik, kali ini kami berkesempatan mengikuti pelantikan pesawat adat Dayak Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pengukuhan ini dilakukan di aula atau gedung serbaguna kecamatan. Sekarang adalah sambutan dari ketua panitia. Lalu ini adalah ritus adat yang dibawakan oleh seorang tukang pomang atau tukang mantra. Tukang mantra ini baru saja dilantik oleh masyarakat setempat dikarenakan orang ini dianggap memiliki kekhususan, di mana dalam usia yang masih muda itu dia sering didatangi oleh makhluk tertentu sejenis batu. Meskipun sudah dibuang, tetapi batu itu datang lagi. Kemudian menentukan beberapa orang tentang pomang ini, sehingga beliau dianggap memiliki semacam keunggulan dalam hal berhubungan dengan dunia gaib. Dan sekarang dia membawakan uang atau mantra, suatu hal yang mengherankan. Orang ini sangat mengucapkan mantra berjam-jam tanpa memakai teks atau catatan, dan tidak terdengar bahwa kata-kata yang diucapkan itu adalah suatu pengulangan, melainkan rentetan kata yang berjalan terus-menerus. Sayangnya, pomang ini atau bahasa yang dipakai pomang ini tidak mudah dimengerti oleh orang sini. Bahasanya sangat mendalam, bahasa warisan oleh mereka yang memang berdarah dukun, berdarah pomang. Dan kali ini tukang pomang muda ini juga mengucapkan mantra yang sangat panjang. Dan kali ini sekarang dia masih menyiapkannya. Kita juga memperhatikan di situ ada sesajen ritual adat, karena meskipun ini suatu kegiatan formal, jatuh nemu itu ya, namun ini tetap merupakan warisan adat. Kita melihat tadi adalah tempayan-tempayan yang memiliki kekuatan tidak bisa kita sepelekan.
para pelayan, para tamu untuk meminum kuah yang merupakan bagian dari keluarga. Jam para gadis Si Roto lah, magbukti rin si Kumayo. kami Jawa sekarang kita warga Dayak Kabupaten Sanggau dua masih ada acara Surabaya. Ini bukan suatu upacara membuahkan, maaf. Ini semata sebuah adat. Dan minuman gelap itu adalah syarat. Nah, orang tua juga saya mereka waktu bisa dipakai pada setelah ada diwariskan tradisi Bapak Ketua. sekarang kadang-kadang Bantuan Kasarba Basengat Kadibata. Tompo Roto. Yang Ketua adik Kabupaten Sanggau, yang lama, Sekretaris DAD Pak Camat, Pak DAD Kabupaten, yang kami hormati dan kami Sekjen DAD Kabupaten Sanggau, sementara ini adalah Kades Pak Kepala Desa Sekecamatan Noyan, ada 5 Ketua DPD Sekecamatan Noyan, Temenggung Sekecamatan Noyan, dari masing-masing desa, Polkopincam Kabupaten Noyan, masyarakat, para undangan yang kami muliakan. Sedikit menanggapi segala pekerjaan rumah yang belum terselesaikan yang tadi disebutkan oleh Ketua DAD. Tentunya segala persoalan itu bisa kita selesaikan asalkan ada kerjasama yang saling membantu. Kami tidak bisa berjalan sendiri, tidak mungkin bisa menyelesaikan apa yang belum terselesaikan itu tanpa dukungan dari rekan-rekan mitra kerja yang ada di Kecamatan Noyan khususnya dan di Kabupaten Sanggau ini umumnya. Sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Rina buku 2 tompo lino, Rina buku yo tompo roto. Baik, terima kasih kepada Ketua DAD Talisa. ya sekarang Bapak Dr. PSI selaku Ketua Dewan Adat
Kabupaten Sanggau. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sanggau, menyampaikan kata sambutannya atau pidatonya. Terima kasih waktu diberikan buat saya. Rina Ukudur Pangkok Linua Rina Ukoyo Pangkok Adil Katalino Bagaimana Kasaruka Basaya Kadibala Tutunya Tiap Makanan Hidup Maniaga Baik yang saya hormati yang panjang dan beberapa bulan yang lalu sudah melakukan pemilihan, maka terpilihlah saudara Adi. Dan hari ini sudah dilantik untuk jajaran. Kenapa ketua daya kecamatan itu yang sangat penting? Nah, bagian dari warna-warni dari elemen masyarakat yang harus ada dan harus membantu dan bekerjasama dengan berbagai elemen pemerintah. Jadi Ketua DAD ini dipandang seru karena secara struktur secara nasional juga bahkan internasional, lalu provinsi dan kabupaten kita sudah sangat baik. Kalau dilihat atau dibanding dengan struktur pengurus masyarakat adat yang lain, Dewan Adat Dayak dinilai sangat bagus, terutama di Kabupaten Sanggau, terutama dulu. Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau ini secara sampai jenjang bawah ini sudah sangat baik, ya. Sudah sangat baik. Jadi sebenarnya bagi masyarakat adat Dayak sangat diuntungkan, ya, karena kelembagaannya sudah kuat. Ya. Itu pertama. Poin kedua, kehadiran Dewan Adat Dayak ini tentu dia harus mampu menaungi masyarakat adat Dayak yang ada di masing-masing kecamatan. Harus mampu menaungi, melihat, ya, lalu mengatur, mengurus kalau ada hal-hal yang terkait dengan masyarakat adat Dayak, ya Dewan Adat Dayak jelas yang harus ada intervensinya sehingga masyarakat adat Dayak ini tidak terombang-ambing karena mungkin persoalan baik persoalan internalnya maupun persoalan dengan eksternalnya. Jadi Ya, tugas kita itu jadi Dayak bisa diatur, diurus, ya kan, bisa dibimbing, bisa dibina terbaik, ya, hingga dia menjadi masyarakat adat Dayak yang hebat dan bermartabat. Karena yang membuat dia hebat dan bermartabat ini kan kita ini, bukan karena orang-orang di luar kita. Kehadiran kita itu sendiri harus menunjukkan kehebatan kita, ya. Bukan kehadiran kita karena kita kuat, gagah kita, ya, tapi kehadiran kita karena kita berada di tengah-tengah masyarakat adat yang lain dan di tengah-tengah negara kesatuan ini. ya demikian Menjaga cara memelihara pelantikan secara bersama-sama, ya. pengurus Dewan Adat Kecamatan Noyan Ya, karena di dalamnya juga yang dapat pasti ada masyarakat adat. didokumentasikan. Nah, kita lembaga inilah yang urusnya, ya, secara fungsional. Jadi kita bahas nanti Dewan Adat Dayak ini harus mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat Dayak, mengakomodir persoalan-persoalan mungkin dialami oleh masyarakat Dayak, ya. Jadi sebenarnya tidak gampang, ya. Tetapi mungkin kerjasama Dewan Adat Dayak
mitra pemerintah ini memberikan ruang bahwa kita mampu berkomunikasi, bersilaturahmi terkait dengan orang di luar kita, sehingga kita dianggap orang yang hebat, bermartabat. Nah, karena bermartabat itu sendiri sebenarnya bagaimana kita mampu berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri dengan kekuatan kita, tetapi tidak menafsir. Kita harus melakukan hubungan yang baik dengan baik. Inilah saya kira pertama dalam konteks bagaimana orang Dayak mampu mengurus diri sendiri dan mengurus hak-hak adatnya, mengurus budayanya, mengurus adat istiadatnya dan hukum adatnya. Lalu bagaimana mampu mengurus tingkat ekonomi masyarakat Dayak dan lain-lain. Tadi dari pidato Pak Darmin sudah jelas kehadiran dia dari berbagai segmen kehidupan masyarakat ini. Nah, kemarin saya lihat di YouTube, ya misalnya Dewan Adat atau Majelis Adat Dayak Nasional bersama dengan Dewan Adat Dayak Provinsi yang mewakili kita ketemu dengan Panglima. Ya, bagaimana orang-orang Dayak sudah 77 tahun ini di sisi jabatan di TNI Polri, saya jadi TNI ya kemarin. Ada didorong untuk bisa jadi jenderal. Ya, dan kita Panglima sangat care kan, sangat peduli, sangat respon terhadap usulan tokoh-tokoh Dayak melalui lembaga dan Dayak. Karena mungkin dalam proses menganalisa, menilai ya orang-orang Dayak yang hari ini pangkatnya sudah kolonel, ya, yang semua kolonel. Lalu dilihat track recordnya seperti apa, ya kan? Perjalanan dalam jabatan, kepribadian dan seterusnya sudah dinilai. Nah, kira-kira dalam 1-2 bulan ini, dalam tahun ini ada nggak yang jadi jenderal? Ya, pada saat ada 3-4 orang yang kolonel pangkatnya dari 6. Jadi 6 mudah-mudahan dari 6 ini hasil evaluasi penilaian dari Panglima ya bisa 2 atau 3 ya, lumayan ya. Nah yang lain-lain saya kira ikut karena Pak Danang itu orang Dayak lumayan ya. Jadi ya artinya dalam struktur ini kita masih dilihat dulu. Tapi memang pada level atas memang kita 77 tahun merdeka ini belum ada yang pangkatnya jenderal kan? Di bidang politik pun hanya baru sekarang kan ada anggota DPRD, DPR RI, DPRD sudah salah, DPRD provinsi dan kabupaten ya, DPD juga sudah oke. Ya, jadi kalau di situ sudah lumayan. Nah menteri ini ya memang mungkin perlu diperjuangkan lagi. Tapi nanti kalau sudah ada campuran ke atas, saya kira yang lain juga tidak sulit ya. Jadi itu harapan kita ya, memperjuangkan orang-orang Dayak di berbagai jabatan. Kalau sipil yang lain ya kalau tingkat kabupaten sih ada masalah. Tingkat provinsi juga ada masalah. Gubernur sudah pernah, bupati sudah, saya kira ada masalah. Bupati ini letak tangan karena banyak calon orang Dayak itu bisa jadi bupati, ya. Karena satu. Nah pentingkan nasional ini yang memang membutuhkan perjuangan, ya. Cara terkoordinasi ya dengan banyak pihak, banyak di kementerian, jadi menteri, kan juga harus koneksi kita harus dengan presiden, kan. Nah,
Kalau Menteri Orang Dayak kan belum ada. Tapi kalau Papua ini udah ada. Orang Dayak ini dah calling down istilahnya, dan diam-diam tak pernah kita macam-macam. Setelah misalnya Dayak tahun 97, tapi kan itu tidak cesat, dia berbojong, putih juga kan. Nah itu pun ada api karena ada asap gitu. Nah karena bagus sudah yang lain lagi, eksplosinya bagus. Tapi yang kena emosi lalu biarkan dia. Kalau Papua sana sampai hari ini pun masih ada gerakan-gerakan separatis ya. Kalau kita kemarin PGR Peraku, tapi bukan orang kaya, orang luar yang orang kita yang terkontaminasi dengan gerakan PGR Peraku. PKI jauh. Ya. Karena maksudnya. Tapi Dayak makin diam ya kan. Nah, makanya ada gerakan yang tidak sporadis, tapi gerakan yang cerdas, rasional dan bijak. Ya, karena kalau kita main angkat senjata macam, ya lawan arus juga saya kira juga salah ya. Ini gerakan yang cerdas saja kan, gerakan yang secara diplomasi sehingga kita bisa mengangkat nama Dayak. Bapak sekalian. Ya, selain itu saya berharap juga dan lembaga dan adat Dayak Japanoyan yang hari ini sudah dilantik dan dikukuhkan, dan berharap ya, walaupun hari ini secara yuridis formal ya sebagai fakta ini sudah sah. Nah, kalaupun hari ini saya ulangi lagi tidak banyak orang Dayak yang mengetahuinya terhadap. Tapi saya yakin kemarin waktu dipilih para kadat, para kawil, kades, ya Temenggung sudah mewakili bagian-bagian masyarakat adat yang ada di wilayah Kedamaian. Ya, saya kira informasinya sudah tersebar bahwa Pak Hadi sebagai Kepala Dayak. Ya, nah hari ini pun saya yakin ya ini bisa secara ekspos sehingga orang Dayak mengetahuinya. Berharap nanti para kades ya lalu kawil, kadat, Temenggung dan kita semua secara estafet dari mulut ke mulut tentu melalui medsos ucapan selamat nanti di foto Pak Adi dari foto jajaran ini pengurus terpilih tentu dilantik oleh Ketua dan Adat Dayak Kabupaten. Dan berikut kita bukan merupakan lembaga eksklusif yang kita bertentang ya di tengah-tengah kehidupan keberagaman suku bangsa, agama, budaya dan tiada tingkat. Tapi kita harus menjadi spektrum bagi setiap suku agama yang ada di wilayah kita, sehingga kita menjadi organisasi masyarakat yang elegan di tengah-tengah kehidupan di keberagaman ini. Ya. Orang Dayak harus mempertahankan juga lingkungannya, ya lingkungan gunung, air. Saya baru pulang 3 bulan 2 bulan lalu di Raja Hulu Sungai. Itu daerah mereka akan berikan dengan kooperasi dengan perusahaan-perusahaan yang masih lebat, kayunya besar-besar, beliannya masih banyak itu kan di daerah menyembung Hulu Sungai itu. Sungai ya berbatasan dengan Kalteng. Nah kita tidak bisa lagi di sana udah tinggal Noyan ini pun gunung-gunung mungkin sudah naikkan ikan ada dari Tuba nanti Pak Ketua ya diberi aturan dan boleh Tuba tapi nakam di luar Tuba boleh. Maka kehidupan orang Dayak yang sejatinya adalah bersahabat dengan alam. Kalau tidak perlu jangan ditebak, kalau tidak perlu jangan serahkan orang. Ya, dikelola sendiri ya. Sebagai lembaga, mari kita mempertahankan kehidupan masyarakat adat Dayak, mempertahankan peradaban Dayak. Tadi Pak Darul bilang rumah betang. Ya, rumah betang ini ya satu gantung lah. Kalau memang mau dibangun, dibuat proposal.
Karena paling tidak di kecamatan itu harus ada satu. Nah, peradaban yang lalu sudah hampir punah, sekarang baru kita mau mengulangnya lagi, mau buatnya lagi. Nah, mudah nanti Pak, di mana letaknya? Apakah di ibu kotanya? Kira sekali di ibu kotanya. Ya, di ibu kotanya di mana? Tadi katanya mau buat lapangan bola. Sudah, lapangan bola. Lapangan bola itu nanti mungkin ada tribun, ada rumah betang. Ya, jadi disatukan ya, ada tribun, rumah betang, baik rumah betang Dayak dan lain-lainnya kan, yang ada lain. Ya. Saya kira silakan nanti ya, dari Pak Bupati terakhir Februari 2024 ya, mudah-mudahan kalau tidak jadi di periode berikutnya kita lanjutkan. Selamat untuk Ketua DAD terpilih beserta pengurus yang secara resmi dilantik oleh Ketua DAD Kabupaten Sanggau. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu sehat dan dapat menjalankan tugas dengan amanah dan bertanggung jawab. Menyadari segala kekurangan dari panitia kecil kami, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan pelantikan yang terkesan sederhana, saya atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala pelayanan, sikap maupun perkataan yang kurang berkenan di hati. Ada rapat.